Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi di section pembahasan soal OSNP Ekonomi tahun 2021 ya. Kali ini kita bakal bahas lanjutan soalnya untuk nomor 31 sampai nomor 40. Nah, tapi sebelum Kanidia lanjut, Kanidia mau infoin bahwa Kanidia insya Allah akhir pekan ini akan memulai kelas persiapan OSNP untuk tahun ini. Jadi kalau kalian tertarik, boleh gabung nanti DM atau email aja, nanti infonya akan dia simpan di description box ya. Oke, kita akan mulai nomor 31, kita baca soalnya dulu. Upah minimum regional atau UMR dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Nah, penerapan UMR didasarkan pada asumsi bahwa jika upah tidak dikendalikan, maka akan apa? Ya, jadi UMR itu adalah standar gaji yang dibuat oleh pemerintah yang harapannya ini menjadi patokan sebuah perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada karyawannya ya. Jadi ini tuh nilai terendah yang harus dia dibayarkan oleh karyawan. UMR itu sendiri itu beda-beda ya, setiap provinsi itu beda karena memang ya kita bisa sadari bahwa biaya hidup di setiap provinsi itu berbeda seperti itu. Nah, kenapa sih harus ada UMR, Kak? Ya, tentu saja kalau kita melihat ini kebijakan yang lumayan pro kepada pekerja ya, si labor ini. Kenapa harus ada UMR? Nah, ada beberapa ketakutan, tapi yang paling ditakutkan sih ya, jika tidak dikendalikan, takutnya karyawannya udah disuruh lembur ya, kerja lembur bagai kuda, tapi ternyata pas gajian nilai yang diberikan sebagai penghargaan itu rendah. Jadi kayak ya istilahnya menzolimi, mengeksploitasi seorang pekerja. Makanya dibuatlah UMR. Jadi kalau dicari jawabannya ini yang paling masuk akal itu adalah bagian C, karena nantinya upah buruh itu akan ditekan oleh perusahaan. Coba misalnya kalau UMR katakanlah di suatu daerah dikatakan pemerintah 4 juta. Tapi kan kalau perusahaan gak ada aturan bahwa berapa gaji yang minimal, bisa jadi perusahaan kamu gajinya di gaji 2,5 juta aja ya, itu pasti menguntungkan perusahaan kan, karena pasti biaya produksinya menjadi lebih murah kayak gitu. Jadi ini adalah hal yang sangat ditakutkan, that's why dicetuskanlah yang dinamakan upah minimum regional. Kalau upah minimum semakin tinggi, memang sih dari sisi pengusaha itu nggak bagus kayak gitu. Nomor 32, nah perusahaan berikut itu merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam badan usaha milik daerah ya. Jadi mungkin kita lebih sering dengar BUMN ya, yang merupakan milik negara levelnya. Nah, tapi ada juga perusahaan yang dimiliki bukan negara tapi pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya ada nih provinsi X punya perusahaan, maka provinsinya itu nggak ada hak sama sekali untuk mengganggu perusahaan itu ya, badan usaha itu. Nah, di Indonesia ada banyak sih sebenarnya. Cuma kalau di sini yang paling mungkin kita bisa bilang hampir semua provinsi ada itu PDAM ya, perusahaan daerah air minum. Jadi ini yang mensuplai air minum ke masyarakat kayak gitu. Kalau sisanya ini paling ini PLN, Peruri itu punya negara ya, Bank Mandiri juga negara ya, bukan daerah ya. Kalau bank daerah mungkin kayak BJB, Bank DKI dan seterusnya itu pemerintah daerah tuh yang punya gitu ya. Next nomor 33, suppose initially $1 is equals to 14,000 rupiah and then gradually becomes 15,000 rupiah. In such this case, rupiah is said. Jadi dikatakan, anggaplah nih, awalnya $1 itu sebesar 14.000 rupiah. Tapi kemudian gradually secara berangsur-angsur, secara pelan-pelan itu berubah jadi 15. Yang ini kejadian ya. Nah, sekarang dalam kasus ini tuh rupiah dikatakan apa? Jadi ada keadaan pertama 14, sekarang menjadi 15. Oke, kalau kita bisa lihat sebenarnya kita bakal bilang ini kan kita buat kesimpulan bahwa rupiah lagi apa? Ya, kalau dalam istilah mungkin yang paling sederhana kita bilangnya rupiah melemah ya. Nah, bagi orang yang belum di ekonomi kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya kalau mata uang suatu negara itu melemah bisa jadi ada dua alasan. Bisa jadi ini disengaja oleh pemerintahnya, namanya devaluasi. Jadi emang mata uangnya disengaja menurun, melemah ya terhadap mata uang asing, atau nggak disengaja karena ini hasil dari interaksi di pasar, namanya adalah depresiasi. Nah, kalau di Indonesia sendiri sejauh ini kita menggunakan sistem depresiasi. Jadi rupiah mau menguat atau melemah itu kembali kepada pasar kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya besok-besok soalnya nggak ada informasi nih Kak tentang rupiah atau negara lain, saya nggak tahu mereka devaluasi atau depresiasi. Menurut Kanidia, clue yang lumayan membantu adalah di sini kata gradually ya. Jadi ini secara bertahap. Kalau devaluasi ciri utamanya langsung, jadi nggak ada
Ini istilahnya satset gitu kalau devaluasi ya. Jadi langsung hari ini tiba-tiba pemerintah menetapkan mata uang kursnya terhadap mata uang ini segini. Jadi devaluasi itu langsung banget ya. Nah, sementara kalau depresiasi itu ada tahapnya, ada prosesnya. Nah, jadi Indonesia dikatakan di sini melemah dan kita melemahnya bukan devaluated tapi depreciated. Jadi bagian E ya. Gitu ya. Oke, next number 34, cara pembayaran yang diperlakukan sama seperti uang tunai karena digaransi pembayarannya adalah apa. Jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan dan ternyata kalian lupa bawa cash, itu apa sih yang bisa? Nah, yang sama persis itu adalah cek ya, karena cek itu adalah surat perintah dari bank dan itu sifatnya wajib harus ditunaikan. Memang kalau bilet giro gimana Kak? Bilet giro itu kalau kamu punya, jadi ini kan kalau cek, selama kamu punya cek kamu udah bisa langsung mencairkannya. Nah kalau bilet giro kamu harus punya rekening giro kalau mau pengen ada pencairan. Jadi ini susah, nggak semua orang punya giro karena ini biasanya untuk transaksi yang gede ya, yang angkanya miliaran ya sampai triliunan kali ya, ratusan juta gitu. Credit card itu nggak sama ya dengan uang tunai ya, karena ini butuh alat mesin khusus, edisi dan seterusnya. Lalu wesel tagih wesel bayar, ini itu wesel adalah untuk transaksi bukti transaksi untuk transaksi kredit, bukan transaksi tunai ya si wesel itu. So yang mirip adalah cash, yang mirip cash adalah si cek ya. Next nomor 35, jika harga suatu barang berada di bawah harga keseimbangan maka akan terjadi apa? Jadi kita di ekonomi udah tahu bahwa kalau harga keseimbangan itu adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak ya. Konsumen setuju melalui kurva demand-nya dan si produsen setuju melalui kurva supply-nya. Dan apa yang terjadi Kak kalau misalnya ternyata let's say ya, ini kan dia coba gambar di titik perpotongan ini, kita bakal bilang oh ini adalah titik ini ya Kak, apa sih namanya, keseimbangan, bener. Jadi ternyata harga keseimbangannya katakanlah 10, terus yang pengen dibeli adalah 5 gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang nanya, emang kenapa kalau misalnya harga di bawah 10 ya, kan ditanya soal harga satu barang di bawah ya, jadi katanya di bawah harga keseimbangan. Kalau di bawah kita kasih contoh 8, ini kan di bawah dari harga keseimbangan ya kan. Apa yang akan terjadi? Kita bakal bilang bahwa secara teori kita bakal bilang, oh berarti demand dan supply nggak sama ya Kak? Iya benar, karena yang sama itu pasti di harga keseimbangan. Tapi kita bisa mencari tahu lebih detail lagi dengan cara dibuat aja analisis kayak gini, dibuat garis putus-putus sampai menyentuh dua kurva yang berbeda. Jadi pada saat udah ada di titik ini nih, titik merah yang kan dia buat, menyentuh kurva S atau supply, kita bakal bilang, oh ternyata waktu harga 8 yang pengen ditawarkan oleh si produsen itu let's say cuma 3 ya, di bawah 5 pasti angkanya terserah, yang penting di bawah 5. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan kalau harganya 8, kita tarik garis putus-putus sampai menyentuh titik demand di titik merah ini, kita tarik garis ke bawah, loh kok ternyata angkanya bisa di atas 5 ya Kak, let's say ini ada 7. Jadi apa yang bisa kita kesimpulkan? Wah ternyata QD itu nggak sama dengan QS. Lebih tepatnya kalau kita detailkan lagi, QD-nya lebih gede ya daripada si QS. Dan ini akan terjadi selama kita tidak berada di harga keseimbangan, mau itu di atas atau di bawah harga keseimbangan. Nah istilahnya apa kalau di ekonomi? Ya ini kita bakal bilang ini apa yang berlebih. Ya ini adalah yang berlebihan adalah permintaan. Jadi ada istilahnya excess supply dalam bahasa excess demand dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya kita bilangnya ya ini kelebihan permintaan di bagian A ya. Jadi QD lebih besar daripada QS. Kelebihan penawaran excess supply kapan Kak? Ya berarti berlaku kebalikannya saat harga berada di atas harga keseimbangan. Oke, semoga bisa dipahami. Next, kita ke nomor 36. Taxes are the main source of revenue for a government. If a government imposes more or higher taxes, dan jadi taxes itu, pajak itu adalah sumber penerimaan utama sebuah pemerintahan, right? Ini benar banget ya. Tapi kalau pemerintahnya ternyata menekan pajaknya semakin tinggi, awalnya PPN 10%, tiba-tiba sekarang udah 11%, tiba-tiba 2 tahun lagi jadi 15%. Nah gimana tuh Kak akibatnya? Nah kalian bakal bilang, lah emang bukannya udah jelas kalau taxesnya itu ratesnya, tingkatannya
tingkat pajaknya itu naik, penerimaan pemerintah bakal naik. Iya, memang kita bakal bilang kayak gitu ya. Jadi bayangin aja kalau misalnya PPN awalnya 10%, terus berubah jadi 11%, pasti penerimaan pemerintah akan naik. Jadi ini akan terjadi ya. Bagi pemerintah, di sisi pemerintah itu adalah suatu kondisi yang bagus dong. Ini bisa jadi sumber penerimaan. Apalagi kalau misalnya kita lagi punya banyak pos pengeluaran nih, butuh banyak dana. Ya ini bisa jadi alternatif untuk penerimaan. Tetapi sayangnya kita bakal mendengar kisah yang kurang mengenakan dari sisi seorang konsumen. Ya Pak, masa sih harus bayar lebih banyak? Nah kayak gitu kan. Oke, itu mungkin bakal kita rasakan. Nah tetapi lebih makronya lagi, lebih lanjut lagi, taxes itu berpengaruh sama yang namanya disposable income ya teman-teman, IED ya. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Ini ada di materi pendapatan nasional. Jadi rumus dari pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan nominal kita kurangi dengan misalnya pajak ya kan, taxes. Lalu kalau misalnya kalian dapat transfer payment, pembayaran alihan, apa ya istilahnya ya, bantuan cuma-cuma gitu dari pemerintah, ini akan menambah pendapatan disposable kalian yang siap dibelanjakan, atau istilah kerennya apa sih, take home pay ya. Jadi ada yang bilang itu juga take home pay. Jadi pendapatan yang bener-bener siap dibelanjain, udah dibawa ke rumah. Nah kalau misalnya si tax ini sama pemerintahnya bilangnya naik ya, mulai besok dinaikkan ya. Nah kalau misalnya tax naik, kita bakal bilang oke, dari segi IED-nya itu bakal apa nih kira-kira? Ya kita bakal bilang jadi rutenya seperti ini. Kalau taxnya naik, ternyata akan berpengaruh pada IED-nya ya, si pendapatan disposable akan berkurang ya kan, sesuai dengan rumus yang udah Kanida buat. Lalu apalagi akibatnya Kak? IED itu kalau di ekonomi mempengaruhi fungsi konsumsi. Jadi fungsi konsumsi sangat dipengaruhi oleh disposable income, dengan catatan dipengaruhinya itu berbanding positif. Jadi kalau IED-nya udah turun, bisa ditebak lah ya, konsumsinya bakal ya turun karena uang kita udah semakin berkurang karena kebanyakan bayar pajak gitu. Habis itu apa yang terjadi? Ya kita kalau bicara tentang national income yang GDP gitu ya, pakai pendapatan apa sih namanya, kita tulisnya GDP yang pakai metode pengeluaran ya. GDP equals to C plus I plus G plus X minus M. Nah kalau C-nya konsumsinya berkurang, apa yang terjadi dengan GDP? Ya kalian bakal bilang ya bukannya udah jelas ya Kak, pasti bakal berkurang. Yap, pasti akan berkurang karena C, konsumsi dan GDP itu berbanding lurus. So best answer adalah government revenue increase, bakal naik, bener banget. But at the same time, national income will decrease. Jadi bakal berkurang karena ya alurnya lumayan panjang kayak gitu. Dan ini adalah tipe kalau soal yang lumayan sering ya teman-teman yang muncul. Apa sih pengaruh taxes terhadap revenue of a government and then national income dari suatu negara. Jadi semoga ini udah selesai ya di kalian ya teman-teman ya. Next, nomor 37, unfortunately kan ini dia nggak ketemu soalnya, jadi kita langsung ke nomor 38. Nah, di sini katanya salah satu prinsip ekonomi yang sangat penting adalah memberikan reaksi terhadap insentif. Nah, mana pilihan di bawah ini yang sesuai dengan prinsip tersebut. Jadi, poin utama dari soalnya itu adalah give a reactions over something, yang kita sebut di sini adalah insentif. Jadi, insentif udah tau lah ya teman-teman. Jadi, diberi balasan gitu ya. Jadi nggak ikhlas dari dalam hati. Jadi ada udang di balik batunya nih. Nah, yang mana nih yang menurut kalian dianya agak kurang ikhlas? Ya, ada insentif. Jawabannya adalah yang paling benar tuh C ya, CELTA. Seseorang mau divaksin karena ada door prize. Jadi kalau misalnya dapat, ibu kalau vaksin nanti dapat door prize-nya, dapat coki-coki ya. Kayaknya gak ada yang mau ya. Door prize-nya nanti bisa jalan-jalan ke 3 negara. Wah pasti nih dijamin yang mau vaksin itu bakal membeledak ya. Jadi ini karena ada insentif ya. Jadi seperti itu ya. Banyak sih kasus-kasusnya yang terjadi ya. Jadi bukan dari dalam hati sih. Jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Next, nomor selanjutnya, permintaan agregat demand itu terdiri atas beberapa variabel makro. Jadi agregat demand itu salah satu variabelnya apa ya? Bisa dilihat dari variabel tadi ya yang udah dibahas juga, pendekatan pengeluarannya CIGXM. Jadi indikatornya itu tuh semua tuh CIGXM. So, kalau yang ditanya adalah pengeluaran konsumsi, is it true? Ya benar ya, ini kan C ya. Jadi ini benar, cocok. Pajak langsung dan tidak langsung,
direct and direct taxes itu tidak masuk ya, jadi ini tak boleh masuk. Investasi masuk ya di I ya. Terus jumlah uang beredar, money supply atau ya money supply sih istilahnya yang paling sering ya, jumlah uang beredar itu juga tidak masuk. Jadi jawabannya adalah only point 1 and 3. Jadi jawabannya yang B ya, Belta. Opsi 1 dan 3. Oke, semoga bisa dipahami ya. Next question, ini juga last question untuk video ini. Harga bawang merah mula-mula adalah 30.000 per kilogram. Lalu naik nih jadi 35.000. Aduh, ini kejadian banget ya. Inflasi Indonesia udah paling parah dalam 5 tahun kalau nggak salah ya. Jadi emang hampir semua barang mahal ya. Nah, keadaan tersebut itu akan menyebabkan apa? Jadi informasi yang ada di soal cuma satu case aja. Harga bawang ya. Aduh, kok barang sih? Bawang merah itu katanya lagi apa nih kasusnya? Iya, naik Bu. Nah, itu kalau harga bawang merah bakal menyebabkan apa? Mulai dari pernyataan pertama, kurva permintaan bawang merah bergeser ke kanan. Baiklah teman-teman, mari kita perhatikan baik-baik. Ini yang ditanyakan adalah bergeser. Dan ini adalah barang yang sama, bawang merah dan bawang mewah. Bawang mewah ya. Kok bawang mewah sih? Astagfirullah ya. Ini dari tadi mau bilangnya barang mewah dengan bawang merah ya. Gak fokus guys, bawang merah ya. Kok sebanget sih ngomongnya ya. Jadi kalau di ekonomi, kalau kita udah pelajari baik-baik hukum dan teori kurva penawaran, permintaan juga ya. Harga barang itu sendiri, perubahan harga barang itu sendiri itu tidak akan menyebabkan pergeseran. Itu salah banget. Yang ada adalah pergerakan. Jadi udah nggak usah fokus lagi harus ke kiri atau ke kanan kah, nggak usah, karena fix, karena ini adalah barang itu sendiri yang kita ceritain, nggak boleh dia bergeser. So ini salah pakai banget nih poin 1. Poin 2, kurva penawaran bawang merah same barang ya, same good ya, jadi sama-sama bawang merah semua, nggak boleh bergeser guys. Itu udah bilangin nggak boleh ada bergeser. Jawabannya hanya movement, baik itu permintaan atau penawaran, itu berlaku ya. Jadi yang masih galau, make sure kalian udah beres di konsep itu ya, jangan salah lagi. Next, nomor 3, kenaikan harga sambal dalam kemasan botol. Ada korelasinya nggak sih sambal dengan bawang merah? Mungkin kalian bilang, ya kak, sambal andalan saya itu pakai bawang merah ya. Ini tapi kita nggak bisa make sure ya Bab, karena kan sambal itu ya komponen utamanya harusnya kan cabai ya. Nah di sini bawang merah, jadi nggak bisa kita pastiin ya, nggak ada kepastian. Jadi nggak bisa kita bilang pasti harga sambal pasti mahal. So nomor 3, mohon maaf. Ingat ya, kalau kita ngomong kayak gini tuh cari yang pasti pas bener ya. Last point, apakah ini benar atau salah juga? Kelebihan penawaran bawang merah. Apa? Kalau salah lagi gawat ya. Bawang merah. Nah, di sini harga bawangnya naik atau tambah murah? Tambah naik ya. Menurut kalian kalau harga barang tambah naik, yang bahagia siapa deh? Penjual apa pembeli? Ya pasti akan yang semangat itu penjual, karena yes, harga barangnya semakin mahal, omset saya bisa semakin tinggi nih, untung bisa jadi untung saya bisa tambah banyak nih. Jadi karena mereka beranggapan bahwa ini adalah kondisi yang menguntungkan, ini akan menjadi motivasi buat mereka untuk banyak menjual barang itu atau enggak, ya pasti mereka akan jual banyak. Jadi bisa terjadi adalah kelebihan penawaran, akan banyak banget orang yang mau jual sementara yang beli berkurang karena aduh mahal pak, gak beli bawang dulu, besok aja kalau udah murah ya. Jadi gak balance, artinya terjadi excess supply di pasaran. So number 4 ini benar ya. Nah karena kita cuma sepakat only point 4 yang benar, we have benar ya, kita pilih part D ya. Part D benar hanya poin 4. Oke, that's it untuk soal ini. Insya Allah jika tidak banyak kendala, insya Allah kan dia bakal buatin lagi videonya. Nah kalau kalian merasa masih banyak yang bolong-bolong nih kak dari tadi informasi saya, boleh ikutan kelas bersama Kanidia. Insya Allah kita akan sama-sama mempelajari hal-hal yang belum kalian pahami ya. Sehat selalu teman-teman, dan buat kalian yang mau mendukung Kanidia, mau berdonasi, terima kasih banyak. Semoga berkah donasinya, amin. Dan sehat selalu, semangat selalu, dan salam bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.